Namaku Kirana. Usiaku 28 tahun dan aku sudah 5 tahun menikah dengan Mas Raka. 5 tahun yang terasa seperti 5 dekade penuh penyesalan. Setiap tanggal tua, perutku melilit bukan karena lapar, tapi karena cemas melihat isi dompetku. Mas Raka, suamiku, adalah pria yang baik hati, tapi sayangnya sangat-sangat pelit. Gaji bulanannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta tak pernah cukup untuk 2 orang. "Ini Ran," ucapnya lirih sambil menyerahkan selembar uang 50 ribuan di amplop lusuh. "Buat belanja kebutuhan dapur sampai akhir bulan. Sisanya kamu atur sendiri ya." 50 ribu di akhir bulan untuk seminggu. Aku hanya bisa tersenyum pahit, menelan ludah yang terasa seperti pasir panas. Senyum ini sudah hafal benar bagaimana caranya menipu dunia, menipu Mas Raka, bahwa aku baik-baik saja. Padahal di dalam dada ini, badai sedang mengamuk hebat. Aku memandang tumpukan tagihan yang belum terbayar, kulkas yang nyaris kosong, dan wajah anak sematawayang kami, Bima, yang mulai bertanya kapan ia bisa jajan es krim seperti teman-temannya. Semua itu seolah menertawakanku dalam kesunyian apartemen sempit kami. Setiap kali Mas Raka menyerahkan uang nafkah yang menyedihkan itu, seringkali aku merasa seperti dipermalukan. Ia tak pernah benar-benar melihat perjuanganku. Ia tak tahu, di balik senyumku yang terpaksa, ada air mata yang tak terhitung jumlahnya. Aku pernah mencoba bicara, "Mas, ini nggak cukup loh. Bima butuh susu, aku juga butuh vitamin." Jawaban Mas Raka selalu sama, "Ya sabar, An. Kita kan lagi hemat. Kamu terlalu boros." Boros? Ya Tuhan, setiap rupiah dihitung mati-matian. Aku bahkan rela menolak ajakan teman untuk sekadar minum kopi demi menghemat ongkos transportasi. Suatu malam, saat Bima tertidur pulas, aku duduk termenung di balkon. Angin malam yang dingin menusuk tulang, namun tak sedingin rasa sakit di hatiku. Aku teringat masa lalu, sebelum menikah. Dulu aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya mimpi untuk mengubah nasib. Tiba-tiba, sebuah ide liar, bisikan syaiton, merayap masuk ke pikiranku. Bagaimana jika aku punya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang bisa membuatku tidak lagi merasa hina dan tak berdaya di hadapan Mas Raka dan segala keterbatasan ini? Aku memejamkan mata, membayangkan sebuah pelarian. Sebuah cara untuk bernapas lega di tengah sesaknya kehidupan. Maka, dimulailah rencana rahasiaku. Di setiap kesempatan yang ada, aku mulai menyisihkan uang, sedikit demi sedikit. Dari sisa uang belanja yang entah bagaimana selalu berhasil aku hemat karena pola makanku yang sangat irit. Dari hasil menjual beberapa barang yang sudah tidak terpakai, meski itu barang kesayangan. Dari menerima pekerjaan sampingan mengetik dokumen di malam hari, setelah Bima tertidur dan Mas Raka asik menonton televisi. Aku melakukannya diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Aku membuka rekening bank baru, atas namaku sendiri, yang tak pernah terucap sedikit pun dalam percakapan kami. Bank itu menjadi saksi bisu perjuanganku, benteng pertahananku dari segala bentuk penghinaan dan rasa tidak berdaya. Aku seringkali harus berbohong, membuat alasan logis agar Mas Raka tidak curiga. "Ma, aku pinjam motor sebentar ya, mau antar pesanan jajan ke rumah Ibu Ani." Padahal aku sedang bertemu dengan klien online shop kecil-kecilan yang kubuat. "Ra, aku mau ke rumah ibu kos dulu, mau ambil buku yang ketinggalan." Padahal aku sedang mengambil uang hasil penjualan kerajinan tangan dari tetangga yang menitip jual padaku. Setiap sen yang masuk ke rekening itu adalah keringat dan air mata. Setiap rupiah adalah bukti bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Suatu siang yang terik, aku pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa bahan makanan. Mas Raka memberiku jatah 100 ribu untuk belanja seminggu, dan aku harus pintar-pintar memutar otak agar cukup. Aku berjalan di antara keramaian, tawar-menawar harga sayuran, memilih ikan yang masih segar. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang memanggil namaku. "Kirana, ya ampun, apa kabar? Lama tidak bertemu." Ternyata itu Rina, teman SMA-ku yang sekarang hidup mapan. Ia datang dengan tas branded yang menjulang dan sepatu hak tinggi yang mencolok. "Kamu kok masih di pasar? Nggak malu?" Tanyanya dengan nada merendahkan, sambil melirik tumpukan barang belanjaanku yang sederhana. Jantungku berdegup kencang, wajahku terasa panas. Aku lagi cari bahan buat masak." Jawabku terbata-bata. "Oh ya, suamimu mana? Kok nggak nemenin?" Tanyanya lagi, senyum mengejeknya semakin lebar. Aku hanya bisa menunduk, ingin rasanya menghilang di telan bumi. Saat itulah,
Aku melihat Mas Raka dari kejauhan, berjalan santai bersama seorang wanita lain yang terlihat jauh lebih muda dan modis dariku. Mereka tertawa lepas. Dadaku seperti ditusuk ribuan jarum. Rina melihat ke arah yang sama. "Halah, itu suamimu kan? Sama siapa tuh?" Aku tak sanggup menjawab. Kakiku lemas. Aku hanya bisa memegang erat kantong belanjaan, berusaha menahan tangis yang sudah di ujung pelupuk mata. Malam itu, apartemen terasa lebih sempit dari biasanya. Aku mencoba bersikap biasa saja, memasak makan malam, menenangkan Bima yang rewel. Tapi bayangan Mas Raka bersama wanita lain terus menghantuiku. Saat Mas Raka pulang, ia terlihat santai, seolah tak terjadi apa-apa. "Capek, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia hanya bergumam, lalu duduk di sofa, menyalakan televisi. Aku memberanikan diri. "Mas, tadi aku ketemu Rina di pasar. Dia tanya kenapa Mas gak nemenin aku." Mas Raka tertawa sinis. "Memangnya kenapa? Kamu mau pamer kalau punya suami yang bisa nemenin belanja? Cih, kamu pikir kamu siapa?" Ia mengalihkan pandangannya dari televisi, menatapku dengan tatapan dingin yang menusuk. "Lagi pula, kenapa juga aku harus nemenin kamu ke pasar beli sayur busuk? Itu kan urusan perempuan." Kata-kata itu bagai cambukan di wajahku. "Perempuan? Aku ini istrimu, Mas. Ibu dari anakmu. Tapi di matanya, aku hanyalah beban. Aku hanya tukang belanja yang tak pantas ditemani." Aku beranjak ke kamar, tak sanggup menahan air mata yang akhirnya tumpah ruah. Aku menangis dalam diam, memeluk lututku erat-erat. Di kegelapan malam, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tak akan pernah membiarkan siapapun, terutama Mas Raka, merendahkanku lagi. Penghinaan ini akan menjadi bahan bakarku. Minggu-minggu berikutnya terasa bagai neraka. Mas Raka semakin sering pulang terlambat, jarang berbicara padaku, dan nafkah yang diberikan semakin menipis. Suatu ketika, Bima sakit. Ia demam tinggi, badannya lemas. Aku panik. Aku mencoba menghubungi Mas Raka, tapi ponselnya tidak aktif. Aku nekat pergi ke rumah orang tuaku, yang jaraknya lumayan jauh, meminjam uang untuk biaya berobat Bima. Saat aku kembali dengan obat dan uang seadanya, aku mendapati Mas Raka duduk di ruang tamu, bersama wanita yang kutemui di pasar tempo hari. Mereka sedang tertawa, menikmati makanan yang kubeli dengan uang pinjaman. "Mau kemana kamu?" bentaknya saat melihatku. "Bima sakit, Mas. Aku mau ke rumah sakit," jawabku dengan suara tercekat. Ia hanya mengangkat bahu. "Bukan urusanku. Urus saja anakmu sendiri." Wanita itu hanya tersenyum dingin. Aku merasa seperti manusia paling hina di dunia. Di saat anakku butuh pertolongan, suamiku malah asyik bersenang-senang. Aku berlari ke kamar, menjerit sekuat tenaga. Aku membanting bantal, memukul-mukul kasur. Aku merasa dunia ini kejam. Aku merasa sendirian, tak berdaya, tak berharga. Aku menangis hingga tak ada lagi air mata yang tersisa. Aku merasa jiwaku terkoyak, hancur ke keping-keping. Itu adalah titik nadirku, titik terendah dalam hidupku. Di tengah kehancuran itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Air mata yang sudah mengering itu seolah menyisakan bara api. Bara yang tadinya padam karena keputusasaan, kini menyala kembali dengan kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang lahir dari rasa sakit dan pengkhianatan. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku kusam, mataku sembab, tapi di sana ada secercah tekad yang tak pernah ada sebelumnya. Aku tak bisa terus begini. Aku tak bisa membiarkan anakku tumbuh dalam kemiskinan dan melihat ibunya direndahkan. Aku harus bangkit. Bukan untuk membuktikan pada Mas Raka atau wanita itu, tapi untuk diriku sendiri, untuk Bima. Aku kembali membuka laptopku. Tanganku sedikit gemetar, namun pikiranku jernih. Aku mulai merapikan semua catatan transaksi rekening rahasiaku. Aku menghitung kembali setiap sen yang telah kukumpulkan. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Rencana yang lebih besar, lebih serius. Aku tak lagi hanya menyisihkan recehan. Aku akan membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa menjamin masa depan kami. Bara di hatiku kini menjadi api yang membakar semangatku untuk berjuang. Aku mulai serius menjalankan bisnis online shopku. Aku belajar strategi pemasaran, desain produk, dan pelayanan pelanggan. Aku berani mengambil pinjaman kecil dari beberapa teman dekat yang masih kupercaya. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk modal pengembangan bisnis. Aku rela mengurangi jam tidurku, mengganti waktu istirahatku dengan kerja keras. Aku seringkali bekerja di kedai kopi, di taman, di mana saja asal bisa menghasilkan. Ada kalanya aku hampir menyerah. Saat pesanan sepi, saat pesaing semakin banyak, saat modal hampir habis. Tapi setiap kali aku teringat tatapan Mas Raka yang meremehkan,
Teringat Bima yang butuh masa depan lebih baik, semangatku kembali membara. Aku mulai melihat hasil. Pelanggan mulai bertambah, omset perlahan naik. Aku bahkan bisa mulai menabung lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Aku tidak bercerita pada siapapun, bahkan pada ibuku sendiri. Ini adalah pertempuran pribadiku. Aku tak ingin ada yang tahu sampai aku benar-benar siap. Aku membangun istanaku sendiri, batu demi batu, secara diam-diam. Suatu hari, saat aku sedang meeting online dengan klien besar dari luar kota, Mas Raka tiba-tiba pulang ke apartemen. Ia tidak tahu aku sedang ada pekerjaan penting. Ia melihatku berbicara serius di depan laptop dengan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. "Ngapain kamu? Kok dandan? Mau ketemu siapa?" tanyanya sinis. Aku berusaha tenang. "Ada klien, Mas." "Klien? Klien apa? Perusahaan apa?" desaknya. Aku tahu, aku harus memberikan jawaban yang meyakinkan. Aku menjelaskan sedikit tentang bisnis onlineku, tentang produk yang kami pasarkan, tentang potensi pasar. Ia mendengarkan dengan wajah datar, seolah tak percaya. Setelah meeting selesai, ia masih terus mengorek informasi. Aku merasa sedikit lelah harus terus bersembunyi. Tiba-tiba, aku punya ide. "Mas, kamu penasaran ya? Besok, aku mau ketemu langsung dengan klienku di sebuah restoran di pusat kota. Kalau Mas mau tahu, ikut saja. Tapi jangan bikin malu ya." Aku sengaja memilih restoran mewah, tempat yang tak pernah terlintas dalam mimpi Mas Raka untuk menginjakan kaki di sana. Aku ingin ia melihat sendiri betapa jauhnya ia tertinggal. Keesokan harinya, aku berdandan lebih cantik dari biasanya. Aku memakai gaun sederhana namun elegan dan memoles wajahku dengan riasan tipis. Mas Raka, dengan kemeja kusutnya, terlihat sedikit minder saat kami tiba di restoran mewah itu. Ia hanya terdiam, memandangi setiap sudut ruangan dengan takjub sekaligus canggung. Aku memesan meja untuk 2 orang, dan tak lama kemudian, klien yang kutunggu datang. Ia adalah seorang pengusaha sukses, pria paruh baya yang ramah. Ia menyapa kami dengan hangat. Di tengah percakapan, klien itu memuji-mujiku. "Ibu Kirana ini memang luar biasa. Proyek yang kami jalankan ini adalah salah satu yang paling sukses di divisi kami. Omsetnya sudah miliaran rupiah." Mas Raka terdiam. Matanya mulai membelalak. Ia menatapku tak percaya. Klien itu melanjutkan, "Dan ini semua berkat visi dan kerja keras Ibu Kirana. Ia benar-benar aset berharga bagi perusahaan kami." Aku hanya tersenyum, membiarkan Mas Raka mencerna setiap kata. Aku melihat perubahan di wajahnya. Dari keraguan menjadi keterkejutan, lalu perlahan berubah menjadi kekaguman yang campur aduk dengan rasa malu. Saat klien itu pamit, aku berbalik menatap Mas Raka. Ia masih terdiam, wajahnya pucat pasi. Malam itu, aku memutuskan untuk menunjukkan semuanya. Setelah Bima tertidur, aku duduk berhadapan dengan Mas Raka di ruang tamu yang temaram. "Mas, aku punya sesuatu yang ingin kamu lihat," kataku dengan tenang, namun ada nada tegas di suaraku. Aku membuka ponselku, lalu membuka aplikasi mobile banking. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Mas Raka menatapku penuh selidik. Aku menekan beberapa tombol, dan saldo rekeningku muncul di layar. Angka yang tertera membuat napas Mas Raka tercekat. 5 miliar lebih. Di rekening pribadi seorang ibu rumah tangga yang ia beri nafkah Rp50.000 seminggu. Ia menatap layar ponselku, lalu menatap wajahku, lalu kembali menatap layar. Wajahnya berubah pucat pasi, bibirnya terbuka tanpa suara. Matanya melotot, tak percaya. Ia mencoba mengucap sesuatu, tapi yang keluar hanya suara serak. Tiba-tiba, ia terhuyung, memegang dadanya. Aku... Ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya ambruk ke lantai. Ia pingsan. Aku terpaku. Ini bukan kebahagiaan yang kuharapkan, tapi kejutan yang mengerikan. Aku tak menyangka reaksinya akan sedrastis ini. Aku tidak tahu harus merasa apa. Lega, senang, atau ngeri. Mas Raka ditemukan oleh tetangga saat ia tak kunjung bangun. Ia dibawa ke rumah sakit dan syukurlah ia baik-baik saja. Setelah kejadian itu, segalanya berubah. Mas Raka setelah sadar, tak lagi sama. Ia menjadi pendiam, seringkali menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tak pernah lagi mengungkit soal uang atau nafkah. Ia seperti kehilangan jati dirinya. Aku pun tidak lagi menganggapnya sebagai pemimpin rumah tangga yang harus aku ikuti tanpa bantahan. Aku mengambil kendali penuh atas hidupku dan Bima. Aku terus mengembangkan bisnisku, membangun jaringan yang lebih luas, dan mulai berinvestasi. Uang di rekening itu kini menjadi simbol kemerdekaanku. Aku tidak pernah bersikap sombong atau memamerkan kekayaanku pada Mas Raka. Aku hanya menjalani hidupku dengan lebih baik, memberikan Bima segala yang ia butuhkan dan inginkan. Hubungan kami menjadi sangat canggung.
Tapi entah mengapa, ada semacam kedamaian baru. Mas Raka tidak lagi merendahkanku, dan aku tidak lagi merasa terbebani. Kami seperti dua orang asing yang berbagi rumah dan anak, namun dengan kesadaran bahwa aku kini memiliki kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Kejutan itu memang mengerikan, tapi di baliknya tersembunyi sebuah kebangkitan. Kebangkitan seorang Kirana.